Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Madam Rifda. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dan saya bisa membuat video lagi. Dan pagi hari ini saya akan membahas mengenai takluk tunduk suami istri dan biar royal, seperti itu, dari testimoni dari pasien saya. Banyak yang bertanya, bagaimana konsep dari takluk tunduk dan royal, Madam, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Takluk tunduk itu digunakan untuk pasangan yang pertama yang sudah menikah, baik untuk suami atau untuk istri. Terus yang kedua, takluk tunduk bisa digunakan untuk pacar, intinya pasangan yang belum menikah, ya, bisa dikerjakan seperti itu. Dan yang ketiga, takluk tunduk untuk masih PDKT, Madam, belum ada keterikatan pacaran, apakah bisa? Bisa, seperti itu. Jadi masih pendekatan-pendekatan. Yang keempat adalah takluk tunduk untuk rekan kerja, Madam. Misalkan teman, apakah bisa, Madam, takluk tunduk ini buat pimpinan kita seperti bos, seperti itu? Bisa dikerjakan, bisa diselesaikan semuanya. Dan pagi hari ini saya akan membahas mengenai takluk tunduk suami istri, ya. Ada cerita dari pasien saya yang berada di Kalimantan, ya. Sepasang bapak dan ibu yang mempunyai, kalau tidak salah, ada 3 anak, ya. Awalnya konsultasi di saya itu bilang seperti ini, Madam, suami saya itu punya selingkuhan, seperti itu. Saya berobat kemana-mana, tidak ada reaksinya, seperti itu. Sudah lama, Madam, selingkuhnya ini. Udah lama sekali, dan sama saya juga nggak peduli, nggak perhatian, terus pelit. Dikasih uang itu pun kalau nggak saya minta nggak bakal dikasih uang. Misalkan nggak saya minta, dikasih uang juga sedikit, ya, buat memenuhi kebutuhan juga kurang, seperti itu. Jadi dari permasalahan pasien saya ini, saya lihat dulu dari foto, dari nama juga, ya. Ibu ini saya mintain tolong kirim foto sama nama suaminya. Awalnya seperti itu. Saya mintain tolong, kok seperti ada arah yang tidak wajar, dalam arti bukan dari hati dan pikirannya. Jadi seperti kasarannya ngomong itu bisa dibilang kena pelet selingkuhannya, ya kan. Tahu-tahu kok berubah, di rumah juga tidak betah, sering keluar rumah, terus kalau keluar rumah itu tidak pamit, seperti itu, ya kan. Terus saya bilang, ini begini, Bu, konsepnya, ya, karena permasalahan ibu ini kenapa suami kok akhir-akhir ini, dan itu udah lama sih sebenarnya, katanya seperti itu, berubah gitu loh, nggak seperti biasanya. Ternyata ada hal-hal negatif, energi-energi negatif yang menyelimuti tubuh dari si bapak ini, seperti itu. Terus saya bilang, itu nanti konsepnya kita bersihkan dulu, Bu, untuk bapak. Saya bilang seperti itu ke ibunya. Setelah kita bersihkan di situ, nanti badan bapak saya pagar biar energi-energi negatif tidak masuk, seperti itu. Dan setelah itu saya buka kembali aura bapak. Jadi di sini yang saya tangani pasien saya ini, aura dari suaminya pasien saya ini terlihat kotor, nggak bersih,
dan itu tidak memancar, seperti badannya itu ditancapi sesuatu di bagian ini, bagian leher, seperti itu. Jadi istilahnya ngomong kayak berat gitu loh, terus banyak beban pikiran. Jadi kayak apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kata hati, seperti itu. Terus kayak ada berontak sebenarnya, cuman takut. Yang saya lihat seperti itu. Nah, terus itu nanti setelah itu gimana, Madam? Setelah itu nanti saya kerjakan biar dijauhkan dari wanita-wanita nakal. Saya bilang seperti itu. Jadi tidak hanya satu wanita, artinya selingkuhannya saja, tetapi wanita-wanita yang mendekati Bapak yang sekiranya ini berbahaya, saya bilang seperti itu. Jadi biar fokus sama ibu dan anak-anak, saya bilang seperti itu. Ini beliaunya ini sudah usia sekitar 50 tahunan ya, dua orang beliau ini, bapak dan ibu. Anaknya sudah besar-besar. Jadi ibu ini saya sabar terus, Madam. Setiap hari itu pergi nggak pamit, terus diam aja, saya nggak diajak ngobrol. Jadi seperti kayak orang lain, dan istilahnya di sini saya juga, dia kayak nggak pernah lihat saya kayak seperti itu. Ya udah pulang habis itu ya tidur, seperti itu. Jadi tidak mandang, terus kita duduk ada masalah kita omongin bareng, itu tidak ada. Dulunya bapak ini istilahnya apa-apa selalu bilang, apa-apa selalu cerita. Lah kok akhir-akhir ini itu kok seperti ini gitu loh, ada apa ini, kan seperti itu. Terus kalau misalkan di rumah ini mainan HP, jadi ibunya ini sudah istilahnya nggak direken lah, nggak dipedulikan lah di situ. Habis mainan HP misalkan tidur, ya udah saling ini ya, adu pantat katanya seperti itu ya. Terus ya nggak ada di situ, nggak ada pelukan juga waktu tidur, biasanya kan ada, itu nggak ada. Ngajak berhubungan juga tidak ada sama sekali, tidak ada. Ngajak berhubungan badan itu tidak ada kayak gitu. Jadi udah berubah lah seperti itu. Terus ya udah Bu, itu nanti saya pelan-pelan saya ngerjainnya lah. Ibu ini bilang ke saya, egonya bapak ini tinggi, Madam, terus emosinya juga tinggi, terus apa namanya, itu nanti bisa diatasi enggak, bilang seperti itu. Bisa Bu, saya bilang seperti itu. Jadi kalau egonya tinggi terus emosinya besar, dalam arti emosinya juga tinggi, itu nanti juga bisa saya atasi. Jadi egonya itu saya kerjakan dulu biar merendah, seperti itu. Jadi biar nggak gengsinya kan tinggi, itu sangkut pautnya di situ. Terus ibu nanti tenang aja, yang penting saya kerjakan dulu untuk pembersihannya, habis itu baru kita kerjakan egonya, kita kerjakan emosinya biar nggak emosi, egonya biar nggak tinggi, gengsinya juga biar nggak tinggi di situ. Saya bilang seperti itu ke ibunya. Lah habis itu sudah malam, sudah mulai saya kerjakan di situ, ya kan. Terus besoknya ibunya konfirmasi, Madam sudah mulai dikerjakan ya? Sudah Bu, tapi energinya masih proses ya. Jadi di tempat saya ini nggak bisa istilahnya di sini langsung reaksi, tapi reaksinya pelan-pelan itu, tapi pasti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kok pelan-pelan reaksi? Ini nanti arahnya menuju ke permanen ya. Saya ulangi lagi, jadi energinya masih naik turun itu wajar. Nanti pelan-pelan kalau sudah stabil, energinya menuju ke permanen itu tadi. Terus kalau ada perkembangan, Ibu kabari saja bagaimana perkembangannya. Walaupun perkembangan itu sedikit, tidak masalah, dikabari saja, kan seperti itu. Nah, di sini saya juga saya bilang ke ibunya, Ibu harus ikhlas, pasrah, legowo ya, jangan galau, itu konsep saya ya. Kalau kita galau, ibaratnya di sini konsep pengerjaannya menggunakan energi pikiran alam bawah sadar dari
ibu dan pasien dari targetnya. Kalau ibu galau juga itu efeknya juga ada, jadi energi saya kayak nggak bisa masuk secara full, sedikit-sedikit terus lainnya mental, kan percuma itu ibu, saya bilang seperti itu ya kan. Terus di sini yang saya tekankan juga, ibu harus sabar dulu, ibu cuek dulu saja di rumah. Kalau nggak ditanya nggak usah dijawab, yang penting diladeni ya, disiapkan sebagai layaknya suami istri. Misalkan suami minta dimasakin atau apa, ya udah dilaksanakan. Tetapi dalam hal apapun ibu diam dulu ya, jangan ada emosi, jangan ada bertengkar gimana, ya udah dicuekin dulu saja, saya bilang seperti itu. Lah gunanya apa ini ya kan, kok malah dicuekin madam, kan seperti itu banyak yang tanya. Gunanya biar pikiran kita itu bersih, pikiran kita itu tidak berpikir negatif, jadi dicuekin aja lah, biarin aja dulu, biar mengalir energinya di situ. Kalau kita tanggapin misalkan emosinya masih tinggi, gengsinya masih tinggi, egonya masih tinggi, terus kita tanggepin, itu nanti juga menambah istilahnya masalah baru ya kan, itu nanti saya olah lagi, kan seperti itu. Mending ya udah dibiarkan dulu aja gitu. Bukan kita tidak mengorangkan, tidak, tetapi tetap diladeni apa yang diinginkan. Pokoknya yang ngomong, istilahnya diajak ngomong pertama, misalkan ini misalkan ini bu, diajak ngobrol sama suaminya, ya udah kita balas ngomong gitu loh. Kalau nggak ditanya ya nggak usah kita bertanya untuk sementara waktu ya. Jadi biar semuanya, biar energi juga masuknya juga biar enak, terus nanti apa, pasien-pasien juga bisa merasakan efeknya, kan seperti itu. Terus hari demi hari saya kerjakan, terus ibu ini konfirmasi ke saya, madam, alhamdulillah sekarang sudah mulai di rumah seperti itu, jarang keluar, tapi masih belum ngajak ngobrol saya. Oke bu, biarin, biar betah di rumah, ibaratnya habis pulang kerja ya sudah pulang, bukan malah keluyuran atau keselingkuhannya, istilahnya kasarannya seperti itu ya kan. Jadi biarin, habis kerja biar di rumah saja, itu sudah beberapa hari seperti itu ngabarnya. Terus habis itu beberapa hari lagi ngabari ya kan, madam ini bapak sudah mulai tanya-tanya saya seperti itu, masih mulai ngajak ngobrol tapi sedikit gitu. Nggak apa-apa bu, walaupun itu ngajak ngobrolnya sedikit tetap dijawab, tetap diladeni ya, saya bilang seperti itu. Kalau nggak ditanya nggak usah dijawab, jadi diam aja gitu. Oh iya, jadi tetap setiap hari tetap istilahnya dimasakin, disiapkan baju, terus kalau misalkan di sana tanya ya udah dijawab, itu sudah mulai tanya-tanya seperti itu. Terus hari-hari berikutnya ngabari lagi, madam ini saya sudah mulai dikasih uang gitu, nggak saya minta. Kalau yang awalnya minta itu selalu dikasih atau malah nggak dikasih, ini saya diam aja, saya juga nggak minta apapun, sesuai yang diperintahkan madam gitu. Oke bu, alhamdulillah ya, saya bilang seperti itu. Terus habis itu beliaunya ini dikasih uang sama suaminya, walaupun sedikit tetap saya terima madam. Ya ibu, yang penting konsepnya ini tetap berjalan, ibu harus dinafkahi sama anak-anak, saya bilang seperti itu. Untuk hal lain-lain sambil jalan kita untuk pengerjaannya. Berarti yang mulai reaksi ini tadi sudah ngajak ngobrol sedikit-sedikit, terus sudah kasih uang, tapi belum, pandangan matanya itu masih belum fokus ke saya. Ya, ini karena masih proses pembersihan juga, saya bilang seperti itu. Nanti setelah itu ibu bakalan tahu hasilnya kedepannya seperti apa, saya bilang seperti itu. Terus ibu ini ngabari ke saya ya kan, alhamdulillah ini yang saya lihat ya bu, perkembangannya sudah mulai bagus. Saya mintain tolong untuk kirim foto suaminya yang terbaru ya, diam-diam difotoin. Saya lihat sudah auranya juga sudah bersih, terus sudah saya pagar, terus
auranya juga sudah kembali saya buka. Terus ibu ini bilang gini, iya madam, saya lihat sudah mulai cerah dan sudah ada senyumnya gitu, setiap ngajak ngobrol sudah ada senyumnya, terus pelan-pelan ngobrolnya sudah banyak, seperti itu. Alhamdulillah pelan-pelan sudah ini ya bu, sudah mulai reaksi, energinya yang saya lihat seperti di foto sudah mulai masuk, saya bilang seperti itu. Iya madam, puji Tuhan madam, gitu katanya ibunya. Terus ini madam, saya mau konfirmasi lagi, ini sudah nggak keluar-keluar malam, yang pertama itu. Yang kedua sudah betah di rumah gitu. Wah, alhamdulillah, saya seneng ya dengarnya. Maksud saya ini bapak ini gengsinya tinggi ya, gengsinya tinggi, terus egonya tinggi, emosinya juga tinggi. Jadi saya ngolahnya juga harus pelan-pelan, ya kan? Walaupun pelan tapi pasti, saya bilang seperti itu. Beda kalau egonya nggak tinggi, emosinya nggak tinggi, terus di sini gengsinya nggak tinggi, itu masuknya ya cepet, reaksinya juga cepet. Tapi ini kita kan masih proses semuanya di situ. Saya bilang ibu harus sabar, ibu harus kuat dulu, saya bilang seperti itu. Insya Allah semuanya juga akan berjalan lancar. Iya madam, saya sabar banget. Saya istilahnya di sini sesuai apa kata madam, udah saya nurut madam, enaknya gimana saya udah tinggal pasrah aja, bilang seperti itu. Terus ngabari lagi ada perkembangan, puji Tuhan madam, saya sekarang mau diajak bapak ke ini ketemu sama teman-temannya, reuni seperti itu. Bolehkah saya okein ajaannya bapak gitu? Boleh ibu, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, sudah istilahnya udah mulai diajak keluar lagi, sudah istilahnya kalau bapak keluar ibu juga ikut, disuruh ikut, saya bilang seperti itu. Iya madam gitu. Itu masih satu acara, saya masih alhamdulillah berarti udah mulai ada gerakan lah di situ, masih ada gerakan. Terus ibu itu oke, jalan sama suaminya untuk ke reuni temennya. Nah, besoknya lagi ngabari 3 harian kalau enggak 4 harian saya diajak keluar lagi sama bapak gitu. Terus saya tanya, lah bu, di dalam mobil ini ngobrol enggak? Udah mulai ngobrol apa belum? Saya bilang seperti itu. Sudah mulai ngobrol, sudah mulai tanya-tanya. Terus saya mau diajakin kemana-mana kalau beliaunya pergi. Wah, berarti sudah pikirannya sudah mulai kebuka bu ini, saya bilang seperti itu. Udah mulai ada kesadaran di situ. Ibu tetap jalani apa yang saya maksud. Kalau nggak ditanya jangan tanya dulu. Nanti kalau sudah saya ada komando, ibu juga harus istilahnya ini, nanti saya bisa tanya, bisa, saya bilang seperti itu. Kan udah mulai membaik kan di situ. Oh ya madam, jadi akhirnya ngobrolnya sudah enak, komunikasinya juga sudah enak, walaupun kadang-kadang masih naik turun, cuman sudah kalau misalkan ada kegiatan istrinya ini diajak kemana-mana, seperti itu. Terus ketemu sama klien atau ketemu sama teman-temannya atau pergi kemanapun, diajak liburan, itu sudah mulai diajak keluar lah, istilahnya seperti itu. Puji Tuhan madam, sudah senang saya seperti ini sampai di titik ini, seperti itu. Emosinya gimana bu? Emosinya sudah nggak ada emosi, maksudnya dalam arti kerasnya itu udah mulai udah hatinya udah mulai lembut gitu loh, gitu. Ngajak ngobrolnya juga udah enak, ngomongnya juga nggak nyelekit, maksudnya nggak istilahnya di sini ya, ngomongnya udah halus, istilahnya seperti itu, kayak gitu. Terus ibu ini cerita lagi, sekarang madam kalau ada bonusan keluar bukan gaji, itu saya juga dikasih seperti dulu lagi, istilahnya seperti itu. Kalau gaji saya sudah mulai dikasih secara kebutuhan itu sudah mulai terpenuhi. Terus saya bilang gini, kalau sudah seperti itu ya ibu nggak usah minta, biar ada kesadaran di situ. Ternyata betul, memang saya suruh diam aja, tapi lama-lama dikasihnya juga nggak sedikit lagi, sesuai yang awal biasanya misalkan ngasih 5 juta ya 5 juta, nggak kayak sejuta gitu, enggak kayak gitu.
Terus kalau ada bonusan dari kantor itu juga dikasih, kan seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah mulai reaksi nih ibu ya. Jadi ibu tetap apa istilahnya sabar, kalau ada apa-apa insya Allah. Tapi ini sudah lancar dan saya lihat sudah bapak ini sudah nggak ada hubungan lagi dengan selingkuhannya itu, saya bilang seperti itu. Terus ini madam, keluar malamnya juga sudah enggak, jadi habis pulang kerja ya sudah pulang. Misalkan keluar saya diajak makan, ya udah saya diajak keluar seperti itu. Jadi keluarnya enggak sendiri-sendiri lagi seperti awal mula yang sebelum kena istilahnya pelet dari seseorang ini, dari selingkuhannya ini, seperti itu. Ya Bu, alhamdulillah sampai kapan hari itu cerita saya sekarang diajak bapak kemana-mana, sampai ke luar pulau juga, jalan-jalan berdua sama temen-temennya. Terus ada acara kantor atau apa, misalkan suruh bawa istrinya, ya saya diajak dulu boro-boro kayak gitu. Nggak ada waktu yang kena selingkuhannya ini. Ya berarti kan sudah ada ini Bu perkembangannya, saya bilang seperti itu. Istilahnya di sini kalau kita nggak sabar, ya kan, apalagi kalau nangani pasien-pasien yang mempunyai tingkat ego, tingkat emosi, dan tingkat gengsinya tinggi, kita juga butuh proses untuk menurunkan itu semua gitu. Jadi nggak langsung jebret jadi seperti itu, kan seperti itu ya kan. Jadi pelajaran yang diambil, kita tetap harus sabar, harus yakin dan percaya seperti itu ya kan. Karena semua penyakit itu bisa diatasi, bisa diobati kalau kita bisa istiqomah ya kan. Kita bisa benar-benar istilahnya legowo seperti itu. Jadi tetap sesuai dengan jalurnya ya kan. Jangan nggak sabaran. Kalau biasanya nggak sabaran, madam kok ini belum reaksi. Kalau istilahnya di sini pada nggak sabar, ya reaksinya lama. Tetapi kalau udah madam, saya nurut sama madam, saya pasrah sama madam, insya Allah semuanya bakalan lama-lama, pelan-pelan itu bakalan reaksi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir di sini, tetap saya pantau ya kan, tetap saya kerjakan sampai benar-benar reaksi. Terus di sini istilahnya kalau misalkan apa namanya tidak sabaran, yaitu tadi lah, namanya manusia kan juga kepikiran gitu lah. Saya bilang seperti ini lah, ini adalah sebuah ujian, kita diuji sama yang maha kuasa ya kan. Bagaimana setiap masalah ini melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk bisa legowo, melatih kita untuk menuju perjalanan yang semakin baik, memperbaiki diri, kan seperti itu. Istilahnya di sini, uang yang ngerjakan saya semua, kamu tinggal menikmati perkembangannya, menikmati hasilnya. Kalau sudah merasakan hasilnya, menikmati perkembangannya, kan enak. Nah, seperti itu. Kalau kamunya istilahnya sulit untuk dikasih tahu, ya kan? Kadang ada yang mempunyai pendapat sendiri, ya sudah, itu nanti bakalan lama, kan seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau ada sih 1 atau 2 pasien saya yang seperti itu, ya udah saya biarin kayak gitu. Tapi kalau istilahnya di sini saya kasih tahu nurut, alhamdulillah semuanya juga berjalan lancar seperti itu. Jadi istilahnya di sini kesabaran yang paling utama ya kan, apalagi nangani target yang sekiranya itu tadi yang saya sebutkan di awal ya kan. Karena uang kita aja ibaratnya masak mie masih nunggu 3 menit, masak nasi masih nunggu 45 menit sampai 1 jam, apalagi mengolah manusia. Kita harus tahu karakternya juga, kita harus tahu seberapa kita memasukkan energinya, kita harus tahu ini nanti selarasnya bagaimana, penyelarasan energinya bagaimana, karena setiap pasien-pasien itu penyelarasan energinya berbeda seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Dilihat dari semua segi ini kalau yang saya kerjakan.
Entah kalau di tempat lain bagaimana caranya. Kalau saya memang semua saya lihat dari berbagai segi, saya masukin energinya dari mana, untuk penyelarasannya bagaimana, itu saya sudah teliti dari awal. Jadi saya harus gimana langkahnya untuk mengerjakan pasien seperti apa, kan seperti itu. Jadi tidak sembrono dan tidak istilahnya gerusa-gerusu, tidak cepet-cepet kayak gitu. Percuma itu nanti kalau cepet terus reaksinya nggak permanen lah. Ini yang dibutuhkan adalah reaksinya kan biar permanen, reaksinya kan biar sesuai yang kamu inginkan gitu loh, seperti itu. Kalau yang dapat reaksi cepat ya alhamdulillah, berarti dari awal kan memang sudah saya manut sama madam, udah saya pasrah sama madam. Itu nanti langsung energinya seret gitu, langsung udah kayak ya Allah madam, baru kemarin saya konsultasi sudah reaksi. Itu ada seperti itu. Itu tadi ya sepenggal cerita dari pasien saya. Alhamdulillah sudah takluk tunduk ya, nggak main wanita lagi, maksudnya nggak selingkuh ya kan. Alhamdulillah sudah mulai reaksi ya kan. Tinggal di sini saya terus dikasih perkembangan sama beliaunya. Alhamdulillah sampai detik ini perkembangannya bagus, baik dan semakin baik ya. Energinya juga semakin bagus. Terus ini sudah mulai tahap permanen seperti itu ya. Sampai di sini dulu ya cerita dari saya. Tetap semangat, tetap yakin dan percaya ya kan. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat dan berkumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda.